Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Eca selaku Kepala Sekolah SMA 93. Kepada usaha, Masuk Bakteru, Ibu Bella Taslim, kepada Bapak Wakil, Bapak Marimit, Bapak Agus dan Kegiatan kali ini adalah pemilihan ketua UNIS tahun ajaran 2024-2025. Yang dimana agenda ini merupakan agenda resmi dalam rangka Gak mau pulang, maunya digoyang. Gak mau pulang, maunya digoyang. Mana di mana tuh? Siapa yang tahu ada di kepulauan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang visi, misi, dan juga program. Visi saya yaitu menjadikan generasi Zelda muda yang bersinar, berprestasi, etis, responsif, sinergi. Kami dari nomor 3. Tempatnya di dana, sebuah wadah bagi setiap siswa untuk melakukan kegiatan berusaha. Dan yang terakhir ada LC, bapak yang saya beri ketika saya bertua, bukan hanya kepada sekolah, tapi juga pada masyarakat luas. Saya, Raja Jaman Dua, SMA Negeri 93 Jakarta sebagai ruang yang inklusif bagi setiap siswa tanpa dibatasi oleh latar belakang, fisik, dan gagasan. Saya maju, bukan berdiri di sini untuk hanya dipilih. Saya membawa yaitu demokratis dan juga otoriter sangat dipentingkan dan diperlukan dalam sebuah organisasi ketika membutuhkan tindakan cepat ataupun keputusan yang cepat. Saat saya SMP, saya sebelumnya itu sudah pernah menjabat sebagai ketua Islam dan alhamdulillahnya bisa berjalan dengan lancar dan bisa mensukseskan Islam. pada setiap pemimpin. Nah, hal tersebut hal yang penting bagi seorang pemimpin untuk bisa menanggung para anggotanya. Jadi anggotanya itu gak hanya dilempari tugas-tugasnya, tapi dapat memberi dukungan moral psikis. Saya didukung oleh guru atau bagaimana saat diminati banyak siswa, saya tidak didukung oleh guru. Ini solid, hanya nggak solid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani dari Kelompok Project dan saya ingin mau wawancari sahabat kita ini dengan nama
Aye Sabriano Dewanta selaku calon ketua OSIS nomor urut 1. Nomor 1. Oke, Briano. Bolehkah saya kasih Anda 2 pertanyaan? Boleh dong. Wah. Untuk pertanyaan pertama, apa langkah yang akan kamu ambil untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah? Oke, menjawab pertanyaan seperti itu, aku ada beberapa langkah ataupun bukti nyata untuk dilakukan dan diterapkan untuk berpartisipasinya para siswa-siswi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan. Nah, salah satu program kerja aku pun namanya Ruang Rindu, di mana di program kerja aku tersebut kita menyediakan ruang khusus untuk para warga sekolah, mau itu siswa, lalu guru dan juga staff bertukar pemikiran, menyampaikan opini dan juga menyampaikan secara terbuka aja, komunikatif secara bebas, sehingga kita bisa tahu nih perasaannya satu sama lain dan kita bisa saling mengerti apa yang diinginkan dan juga apa yang bakal kita tuju setelah melakukan program kerja ini. Maka dari itu juga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan-kegiatan OSIS ke depannya. Karena dengan adanya program kerja ini yaitu Ruang Rindu, saya mengharapkan bahwa setiap hasil dari pembahasan yang kita bahas dalam program kerja tersebut, kita akan menerapkannya juga untuk acara-acara OSIS ke depannya. Oke, siap. Lalu untuk yang kedua, apa strategi Anda untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang isu-isu sosial atau lingkungan yang relevan? Kesadaran sosial. Mungkin kayak ini ya, kita ambil contoh kecilnya kayak sholat nggak tepat waktu. Oke. Dengan kesadaran di sini tuh menurut aku juga masih kurang ya. Masih kurang karena kita lihat sendirilah. Mungkin jangan jauh-jauh. Teman-teman aku juga masih banyak yang telat sholat zuhurnya dan semacamnya. Nah, langkah aku ataupun cara konkret aku nantinya kan kita bakal mengadakan sekbid baru nih dalam OSIS, yaitu Budi Pekerti dan Luhur, di mana proker Budi Pekerti dan Luhur ini akan menerapkan tata tertib ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di Zelga. Misalkan tata tertibnya kayak itu sholat zuhur tepat waktu, lalu juga mempunyai rambut potongannya 3-2-1. Nah, dari orang-orang sekbid tersebut juga harus yang bisa mencontohkan juga, tidak hanya cuma sekedar ngasih tahu ke orang lain tetapi dirinya tidak mencontohkan, itu sangat salah. Nah, nantinya dari pihak kami juga akan memilih orang-orang yang benar-benar cocok untuk melakukan peran tersebut. Jadi bisa meningkatkan kesadarannya terhadap isu-isu ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk lah yang masih kita lakukan sampai sekarang ini. Oke, mungkin itu saja untuk kesempatan kita kali ini. Makasih Bruno atas waktunya. Semoga sukses ya jadi OSIS. Amin. Makasih Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nama saya Mengira Surya Safero. Pada kali ini saya akan mewawancarai paslon tadi dengan nomor urut 2 yaitu Hanifah Nuratika Sani. Nah, jadi aku ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama itu, apa langkah yang akan kamu ambil untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah? Jadi kalau untuk di ekstrakurikuler dan sekolah, yang pastinya kita harus buat program kerja yang inovatif dong, yang baru. Ya, betul. Yang nggak sama, yang nggak monoton itu aja. Sehingga minat dan bakat, daya tariknya tuh terhadap siswa-siswi itu bisa lebih meningkat lagi. Ya, oke. Jadi terus pertanyaan yang kedua itu, apa dampak yang akan kamu berikan kepada sekolah atau organisasi saat menjabat nanti? Dampaknya yang pastinya dampak positif ya, bukan dampak negatif. Contohnya itu saya akan memberikan seluruh dedikasi saya, waktu, tenaga, pikiran untuk terus memajukan sekolah kita baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang lainnya seperti keberlanjutan. Oke, yang selanjutnya atau yang terakhir itu, apa yang bisa kamu yakinkan kepada para pemilih agar
kamu pantas menjadi pemimpin di OSIS? Jadi yang saya bisa yakinkan yaitu melalui kampanye. Dan di kampanye itu kan kita berarti memaparkan visi misi dan proker kan. Ya, betul. Yang itu berarti bisa membuktikan bahwa nanti saat kalau misalnya saya terpilih menjadi ketua OSIS, akan jelas gitu loh tujuannya akan saya bawa seperti apa, gaya pemimpinan saya akan seperti apa, itu terlihat jelas dalam visi misi dan juga proker yang sudah saya buat. Oke, baik. Jadi segitu saja pertanyaannya. Terima kasih Hanifah dan Sama-sama. Selamat sore semuanya. Selamat sore pemirsa, kami dari kelompok Project 4 ya ingin mewawancarai sahabat kita ini. Dengan siapa? Boleh dikenalkan? Halo semuanya, ke Rasya Syamlanwar. Kalau boleh tahu, Asyam ini nomor urut berapa nih dalam paslon ini? Aku nomor urut 3. 3. Oke. Terus ini ada sahabat saya. Nama saya Meira Surya Safero. Nah, Asyam, boleh nggak nih kita mau wawancara sedikit lah sambil Boleh tahu? bang. Boleh bang. Boleh. Apa tuh? Apa? Untuk pertanyaan pertama. Oke. Apa aja pertanyaannya? Jadi pertanyaan pertama, apa langkah yang akan kamu ambil untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah? Pelan-pelan. Oke, jadi langkah yang kamu ambil buat ningkatin partisipasi siswa dalam ekstrakurikuler dan kegiatan di luar sekolah ataupun di sekolahnya itu sendiri. Untuk partisipasi di dalam eskol, yang pastinya caranya adalah menaikkan sisi nilai dari eskol tersebut. Bagaimana caranya? Dengan membuat eskol-eskol yang ada di 93 itu jadi berprestasi. Melalui sekbid kita itu bisa banget ngerangkul buat setiap eskol ini melakukan atau join lomba-lomba yang ada. Jadi value dari eskol itu naik dan peserta didik partisipasinya meningkat. Baik. Lalu selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu apa strategi kamu untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang isu-isu sosial atau lingkungan yang relevan? Maksudnya bisa dijelaskan oleh Dani isu-isu sosial dan lingkungan. Isu sosialnya, kayak misalnya tuh kan banyak tuh yang telat sholatnya, bahkan yang bolos sholat. Ya. Itu contoh salah satunya. Nah, bagaimana cara kamu atau sekbid yang nanti itu bakal nangani hal-hal kayak gitu? Kalau tentang budi pekerti seperti itu ya, pasti ya langkah kita ambil sesuai dengan umur kita. Itu kan kita lagi umur remaja. Nah, kita ajak ngobrol, kenapa bisa ngelakuin itu, kita ajak diskusi. Baru kita nggak bisa ngubah karakter orang. Seperti yang udah aku jelasin pas di depan tadi orasi, bahwa kita hanya bisa meluruskan karakter dari kita para remaja ini. Nah, jadi caranya adalah dengan ajak berbicara, kita sebagai konselor. Jadi kita bantu meluruskan teman-teman kita yang mungkin udah bisa dibilang kayak agak salah karakternya. Untuk yang ketiga, apa dampak yang akan kamu berikan kepada sekolah atau OSIS nanti saat kamu sudah menjabat? Pasti dampak yang akan saya berikan dampak langsung ya. Kayak misal bantu setiap eskul itu untuk berprestasi. Terus dampaknya lagi itu apa ya? Menaikkan value atau nama dari sekolah dengan event-event yang kita jalanin. Terus juga dari salah satu program aku juga dampak yang diberikan gak hanya di sekolah tapi ada juga dari luar sekolah. Gitu. Oke, lalu untuk yang terakhir nih, bagaimana kamu bisa memastikan bahwa suara kamu didengar di setiap siswa atau enggak seenggaknya biar kamu tuh dapat vote lah dari siswa-siswa di sekolah? Pastinya dengan cara kita menambah value kita sendiri ya, menjaga kewibawaan, terus berakhlak yang baik, itu kayak poin penting lah. Terus juga untuk mendapatkan suara dari para pemilih juga kita harus menawarkan jual beli kita kayak apa ini yang kita bawa, dengan cara apa, dengan cara kita tahu nih kita harus ngebawa apa untuk para pemilih, seperti itu sih. Oke, sepertinya itu saja yang dapat kami ditanyakan ya. Semoga kamu nanti itu ya Syam sukses di OSIS ya. Amin. Sebagai Terima ketua kasih. kan. Makasih ya Syam. Oke. Perhatian kepada dua orang perwakilan masing-masing kandidat calon, tim ses kandidat calon untuk segera menuju ke aula.
Sekali lagi perhatian kepada perwakilan tim ses masing-masing calon untuk segera menuju ke aula. Baik, visi misinya juga meyakinkan dan proker-prokernya yang sangat bagus. Untuk visi misi semuanya bagus, tinggal balik lagi ke pilihan kita masing-masing. Siapa yang lebih menurut kita tuh lebih menguntungkan kitanya. Untuk bisa atau tidaknya saya kurang tahu, tapi dari sepenglihatan saya semua calon memiliki kapasitas yang baik untuk mewujudkan visi misi dan prokernya. Untuk situasi pemilihan Caketos saat ini, pada awal acara ini berjalan dengan lancar. Namun di pertengahan sedikit ada kericuhan dengan adegan lempar-lemparan dari beberapa siswa, namun sudah bisa di backup oleh OSIS dan sekarang sudah kembali kondusif. sebagai dirinya sebagai siswa. Jadi dalam proses, karena dia tetap di dalam kelas dia harus ikut pelajaran, ikut ulangan dan nilai itu harus bagus. Kalau dia tidak cerdas, udah yakin semua apa itu namanya pemelajaran, semua pelajaran yang ada berlanjut. Ada beberapa pelajaran yang tidak bisa diikuti. Jadi memang harus cerdas, harus kalau mau itu nggak usah terlalu jauh karena apa? Kalaupun terlalu cuma karena ada beberapa program yang tidak terlaksana. Jadi mendingan yang biasa aja, yang memang program di sekolah kita yang diambil yang the best-nya gitu, yang itemnya, yang nonjolnya itu yang harus kita besar ya, tingkatkan. Jadi nggak usah menciptakan ini itu seperti operasi. Proses yang panjang dan gampang gitu. Yang sudah berjalan aja proses siswa udah baca, apalagi yang belum sama sekali. Itu yang saya kandidat OSIS yang ada tahun 2024 ini ya kan ada 3 orang, ada Aisyah, ada yang kedua itu si Hanifah ya, lalu yang ketiga Shisha.
gitu ya. Nah, tentunya saya pribadi memilih yang terbagus, terbaik menurut pendapat saya, karena sosok tersebut yang saya pilih tadi adalah orang yang punya visi ke depan. Visinya bagus untuk kemajuan Selandia, baik dari segi ke teman-teman maupun ke lingkungan sekolah dan juga ke guru-gurunya. Jadi hal-hal tersebut yang jadi alasan saya untuk memilih kandidat yang tadi saya nggak perlu nyebutin kan ya, karena itu rahasia saya. Gitu. Ini bagus dipilih secara demokrasi, gitu ya. Setiap orang punya hak untuk memilih dan tidak ada paksaan dan sebagainya. Bagus. Untuk yang kedua Bu, apa menurut Ibu visi misi dari ketiga calon ketua itu sudah sesuai dengan apa yang sekolah ini sekolah gitu ya. Kalau ya mungkin mereka kan sudah diarahkan sebelumnya ya, ketika membuat visi misi itu harus sejalan dengan visi misi sekolah. Jadi kalau saya lihat tadi yang dipaparkan oleh ketiga kandidat tadi, arahnya sudah ke sana. Beberapa poin sudah mengarah ke karakter-karakter yang diharapkan muncul dari visi misi mereka, gitu ya. Jadi sudah bagus itu arahnya ke para kandidat, sudah sejalan dengan apa yang menjadi visi misi. Tapi ya itu tadi yang saya katakan, dari semua yang baik-baik itu kan